Shalom, kita berjumpa kembali dalam Irama Nafas Kehidupan. Hari ini adalah hari bersejarah. Tahukah Anda kira-kira hari ini kita memperingati apa? Ya, hari ini adalah hari reformasi. Salah satu tokoh reformasi yang paling terkenal di kalangan Kristen Protestan adalah Martin Luther. Martin Luther seorang tokoh reformasi gereja. Ia lahir di Eisleben, kota Mannfeld, sebuah wilayah di bawah Kekaisaran Romawi pada tanggal 10 November 1483. Ayahnya bernama Hans Luther, seorang pemegang saham tambang tembaga dan peleburan yang kemudian terangkat menjadi anggota Dewan Kota pada tahun 1492. Ibunya bernama Margaret, seorang wanita yang pekerja keras dan berhasil memegang saham terbesar untuk industri perdagangan kota. Hans Luther sangat berambisi agar ia melihat anak pertamanya dapat menjadi seorang pengacara. Namun perasaan Martin Luther bergejolak atas kebenaran iman yang ia terima. Pada suatu waktu, di dalam perjalanan ia sedang berkuda, petir menyambar tanah di depannya. Saat itu ia berteriak, "Santo Ana, tolong saya akan menjadi seorang biarawan." Peristiwa ini diyakininya sebagai panggilan Tuhan, maka ia masuk menjadi biarawan di Saint Augustine pada tanggal 17 Juli 1505. Ketika ia mendengar Johann Tetzel, seorang biarawan yang diutus oleh Gereja Katolik Roma untuk mengumpulkan dana dalam pembangunan Basilika Saint Peter di Vatikan, ia melihat ada ajaran yang salah dalam penjualan surat penghapusan dosa. Maka pada tanggal 31 Oktober 1517, ia menuliskan surat protes kepada uskup di daerah tersebut. Namun karena 95 dalil yang dikirimkan tersebut tidak mendapatkan respon, maka ia menempelkan 95 dalil tersebut di depan pintu gereja Wittenberg. Beberapa kali tesisnya ini diperbanyak dan disebarkan secara umum. Tahun 1518, ia menerjemahkan 95 dalilnya tersebut ke dalam bahasa Jerman, yang membuat masyarakat memberontak kepada gereja Roma Katolik. Salah satu tulisannya yang paling terkenal adalah, "Jika penghapusan dosa dapat dibeli dengan uang, bukankah surga hanya milik orang-orang berada? Lalu untuk apa kami menyembah Tuhan yang kami sendiri tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya?" Mengapa Paus yang kekayaannya saat ini lebih besar daripada kekayaan Crassus terkaya membangun Basilika Santo Petrus dengan uang orang percaya yang miskin daripada dengan uangnya sendiri? Hari reformasi gereja ini membawa kita ke dalam perenungan agar kita kembali mereformasi diri kita sendiri sebagai bait Allah yang hidup. Selamat Hari Reformasi Martin Luther. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada penghujung minggu ini, firman Tuhan menyapa kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 43 ayat 5 yang berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudara terkasih, tahukah kita bahwa sebelum Martin Luther memprotes 95 dalil dari kebijakan gereja pada saat itu, ia benar-benar tertekan. Jiwanya serasa dipenjara. Ia melihat kebenaran dari firman Tuhan,
namun kebenaran itu tidak dapat dinikmati oleh umat beriman pada saat itu. Beberapa kali ia bertentangan dengan guru besarnya dalam hal memahami mengenai firman Tuhan. Tetapi beberapa kali pula ia harus mengurungkan niatnya untuk mengutarakan kebenaran yang ia terima dari firman Tuhan. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Ketiga hal inilah dasar keimanan Kristen yang ia jiwai. Inilah yang membuat hatinya meronta dan tidak dapat menahan lagi untuk mengutarakan kebenaran. Maka pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, tepatnya pada hari ini, 95 tesis ia tempelkan di pintu sebuah gereja di Wittenberg. Walaupun setelah itu ia mendapatkan ancaman, pemanggilan pengadilan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan, namun jiwanya telah bebas. Semua yang tidak menyenangkan itu tidak dianggapnya sebagai beban. Atas bantuan percetakan pada saat itu, 95 dalil protesnya berkembang dengan cepat, yang pada akhirnya Alkitab pun diterjemahkan ke dalam bahasa masyarakat setempat. Saudara-saudari, memang sulit bagi kita untuk diam jika kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi kebenaran pun terkadang sulit diterima oleh orang. Dalam situasi yang demikian, jiwa kita terkekang dan tertekan. Demikian juga situasi yang ditimbulkan oleh kebenaran di mana orang banyak tidak berterima, itu pun menekan hidup kita. Satu-satunya harapan adalah hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu merubah situasi. Ia yang menciptakan dunia ini. Ia sendiri yang merajai semua ciptaannya. Maka dengan mudah Tuhan merombak situasi sesuai dengan apa yang ia sendiri inginkan. Semua terserah kepada Allah. Mungkin kita semua mengetahui sebuah kebenaran. Kebenaran yang harus terjadi di tengah-tengah keluarga, kebenaran yang harus terjadi di lingkungan kita, atau dimanapun kita berada. Semua itu menekan jiwa dan hati kita. Sebab kita tidak mengetahui bagaimana harus merubah semuanya itu. Kita bingung harus memulai dari mana. Maka berharaplah hanya kepada Allah. Ia mampu merubah segala sesuatunya. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.